Minasama o genki desu ka? Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi bersama Sensei di pembelajaran bahasa Jepang. Nihongo wo benkyou shimashou. Mari kita belajar bahasa Jepang. Dan Sensei berharap meskipun masih masa pandemi, kalian tetap semangat dalam pembelajaran dan jangan lupa menjaga kesehatan kalian. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi bab 23 ya, terkait dengan asana ni o shimasu ka? Apa yang kamu lakukan di pagi hari. Nah, tentunya di pagi hari setelah kalian bangun itu pasti beraktivitas kan, melakukan suatu kegiatan. Nah, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di pagi hari. Nah, itu topik pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembelajaran, adapun dari tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah peserta didik mampu menyebutkan kata kerja dan waktu kegiatan sehingga dapat mengungkapkan kegiatan serta waktu kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembelajaran bahasa Jepang pada pertemuan yang akan kita laksanakan hari ini. Benkyou shimashou. Pertama kita akan mempelajari dulu atarashi kotoba. Apa itu atarashi kotoba? Atarashi kotoba adalah kosakata baru yang ada di materi pembelajaran hari ini. Atarashi kotobanya atau kata kerja yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, muncul sebuah gambar di mana gambar orang yang sedang mencuci muka. Nah, ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang di pagi hari. Nihongo wa kao wo araimasu. Kao wo araimasu. Kao ini adanya wajah, kemudian diikuti oleh partikel wo, kemudian ada araimasu. Araimasu ini adalah arau, membasuh. Jadi kao araimasu adalah mencuci muka atau membasuh muka. Itu kata kerja yang pertama. Kata kerja selanjutnya adalah orang yang sedang menggosok gigi. Nah, jadi ini aktivitas yang sering kalian lakukan. Menggosok gigi dalam bahasa Jepang, Nihongo wa hao migakimasu. Hao migakimasu. Hao migakimasu. Kemudian aktivitas selanjutnya yang dilakukan biasanya kita sering lakukan adalah mandi. Nihongo wa shawa o abimasu atau mizu o abimasu. Ya, shower atau mizu o abimasu. Mizu ini air, abimasu ini mandi ya. So desu ne. Sore kara mite kudasai. Selanjutnya ada gambar orang yang sedang makan. Nah, Nihongo wa gohan wo tabemasu. Jadi dalam bahasa Jepang, orang yang sedang makan itu adalah aktivitas sedang makan itu adalah gohan wo tabemasu. Gohan itu nasi putih bisa disebut dengan gohan ataupun nasi yang dilengkapi dengan lauknya. Kemudian tabemasu adalah kata kerja dari makan. So desu ne. Moichido minasama issho ni ite kudasai. Kao wo araimasu. Kao wo araimasu. Hao wo migakimasu. Hao wo migakimasu. Shawa wo abimasu. Mizu wo abimasu. Gohan wo tabemasu. Gohan wo tabemasu. Nah, ini kata kerja yang pertama yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Segi wa selanjutnya kata kerja berikutnya adalah, nah ini orang yang sedang minum. Di sini adalah minum teh. So desu ne. Nihongo wa kocha wo nomimasu. Kocha ini teh ya. Kemudian nomimasu ini minum. Jadi kalau kalian minum air ya kita tinggal ganti aja kochanya dengan misu. Misu wo nomimasu. Jadi minum air. Kalau kocha wo nomimasu, minum teh. Segi wa nah ini orang yang sedang membaca. Kalau sensei contohkan di sini adalah simbung. Namun gambarnya buku ya. Boleh kalian rubah. Kalau sensei simbung wo yomimasu. Simbung wo yomimasu. Simbung ini koran. Yomimasu ini membaca. Jadi orang yang sedang membaca koran. Karena aktivitas pagi yang sering dilakukan adalah membaca koran. Namun kalau misalnya diganti dengan buku, silakan. Simbungnya diganti dengan hong. Hong wo yomimasu. Kemudian berikutnya adalah
gambar orang yang sedang mendengarkan musik. Nandeska, apa itu ya? Indonesia gode, orang yang sedang mendengarkan musik. Nihongo wa ongaku wo kikimasu. Ongaku wo kikimasu. Ongaku ini musik. Kikimasu ini mendengarkan. Jadi mendengarkan musik. Ongaku wo kikimasu. Sugi wa itu orang yang sedang menulis. Apa yang biasanya sering kita tulis? Salah satunya adalah surat. Surat kepada teman, itu misalnya. Baik. Nihongo wa tegami wo kakimasu. Tegami wo kakimasu. Tegami ini surat. Kakimasu ini menulis. Jadi menulis surat, aktivitas yang biasa kita lakukan. Sugi wa orang yang sedang menonton televisi. Nihongo wa terebi wo mimasu. Terebi wo mimasu. Baik. Terebi ini televisi, mimasu ini menonton. Baik, menonton televisi. So desu ne. Minasama mo ishido issho ni ite kudasai. Kocha wo nomimasu. Kocha wo nomimasu. Shimbun wo yomimasu. Shimbun wo yomimasu. Ongaku wo kikimasu. Ongaku wo kikimasu. Tegami wo kakimasu. Tegami wo kakimasu. Terebi wo mimasu. Terebi wo mimasu. Jadi ini kata kerja yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, salah satu kegiatan ini bisa kalian rubah ya sesuai dengan aktivitasnya. Namun kalian harus memperhatikan kata kerja dari kegiatan tersebut. Jadi kalau kata kerja sudah parang diakhiri oleh bentuk mas, ya. Semua di sini bentuknya mas. Nomimas, yomimas, kikimas, kakimas, mimas, dan yang tadi yang sebelumnya. Sugi wa itu adalah kata benda. Ada beberapa kata benda yang kita sebutkan dalam materi ini. Hai, mite kudasai. Di sini ada berbagai majalah bubu. Nah, majalah Nihongo wa zazi desu. Zazi. Zazi ini adalah majalah. Oke. Kemudian kata benda berikutnya adalah radio. Baik, radio. Ini adalah kata bendanya adalah radio. Kemudian sensei kasih catatan di sini, gohang atau gohang bisa bermakna nasi putih saja atau nasi dengan lauknya. Jadi kalau kalian menyatakan kalian makan, sedang berlangsung makan, ya gohango tabimasu. Jadi sedang makan. Nanti gohangnya bisa diganti dengan makanan yang lain. Contohnya tempura wo tabimasu, gado-gado wo tabimasu, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kegiatan. Nah, ini adalah berbagai jenis kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Yang pertama di sini ada aktivitas, ya, aktivitas mengerjakan PR. Hai, nihongo wa shukudai wo shimasu. Shimasu ini melakukan suatu aktivitas. Ya. Kata kerja dari shukudai adalah shimasu. Shukudai wo shimasu. Mengerjakan PR. Ya, shukudai ini PR atau pekerjaan rumah. Shimasu ini melakukan. Jadi melakukan pekerjaan rumah sama dengan membuat PR. So desu ne. Sugi wa so desu mite kudasai. Bisa kalian lihat kira-kira orang gambar sedang ngapain di sana? Ya, di sana adalah orang yang sedang berdoa. Hai, nihongo wa oinori wo shimasu. Jadi aktivitinya adalah berdoa atau oinori. Kata kerjanya adalah shimasu. Oinori wo shimasu. So desu ne. Sugi wa. Nah, ini adalah aktivitas yang dilakukan biasanya di hari Minggu ya. Aktivitas mencuci pakaian. Jadi kegiatannya adalah mencuci pakaian. Nihongo wa sentaku shimasu. Sentaku shimasu, ya. Sentaku shimasu artinya mencuci. Ya. Mencuci pakaian di sini dicontohkan mencuci pakaian. Kegiatan selanjutnya adalah apa ini? Membersihkan atau bersih-bersih.
Nihongo de wa shoji shimasu. Shoji shimasu. Shoji shimasu itu adalah bersih-bersih. Hai, minasama mo ichido issho ni itte kudasai. Semuanya kita ucapkan lagi sekali ya kegiatan yang dilakukan. Hai, suku dayo shimasu. Suku dayo shimasu. Oinori o shimasu. Oinori o shimasu. Sentaku shimasu. Sentaku shimasu. Shoji shimasu. Shoji shimasu. Hai. Ini adalah kegiatan yang biasa kita lakukan atau laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Segiwa selanjutnya di sini Sensei menjelaskan tentang keterangan waktu. Keterangan waktu dapat dibedakan menjadi 3. Ada asa, kemudian ada hiru, kemudian ada yoru. Ya. Asa ini kegiatan di pagi hari, yaitu kalau dimulai dari pukul 7, kegiatan di jam 7 pagi sampai sebelum jam 12 siang, itu masih kegiatan asa. Kemudian di siang hari itu hiru, startnya dari jam 12 siang sampai sebelum jam 7 malam. Kemudian jam 7 malam itu sudah dikategorikan yoru. Yoru itu adalah malam. Hai, moichido shunite kudasai. Asa, asa, hiru, hiru, yoru, yoru. Hai. Asa, hiru, yoru merupakan keterangan waktu. Oke, Sensei tambahkan catatan di sini, di mana Sensei tadi mengucapkan sore kara. Ya, sore kara merupakan kata penghubung yang berarti kemudian. Jadi, bila mana kamu menggunakan sore kara, bila kamu akan menggabungkan atau menyambungkan dari pola kalimat satu atau kata benda satu ke kata benda berikutnya atau pola kalimat berikutnya. Sore kara, kemudian. Misalnya aktivitas satunya mandi, kemudian ke yang berikutnya adalah makan. Jadi di pagi hari saya mandi, kemudian saya makan. Nah, jadi kemudiannya ini kita menggunakan kata pembantu atau kata penghubung sore kara. So desu ne, bisa dimengerti ya. Sore kara. Kemudian kita masuk ke atarashi bumpo. Atarashi bumpo ini adalah pola kalimat yang kita gunakan untuk menyatakan suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Oke, pola kalimatnya adalah kata benda keterangan waktu diikuti oleh kata kerja bentuk mas. Nah, waktu yang tadi ada pagi, ada siang, ada malam. Ada asa, ada hiru, ada yoru. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk mas yang tadi, yang sudah Sensei jelaskan sebelumnya. Ada tabemas, kemudian ada shugodayo shimasu, kemudian ada shoji shimasu, kemudian ada terebio mimas, dan lain sebagainya. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang disertai dengan objek. Pola kalimat kata kerja bentuk mas, selain menunjukkan kebiasaan, juga menunjukkan kegiatan yang dilakukan. Sudah jelas ya? Kata kerja bentuk mas ini menunjukkan kebiasaan atau kegiatan yang sedang dilakukan. Maka gunakan kata kerja bentuk mas. Nah, sebagai contoh, ini Sensei sudah membuat sebuah contoh kalimat di mana ada keterangan waktu, kemudian ada kata kerja bentuk mas. Oke, contohnya adalah yoru terebi wo mimasu. Ya, yoru ini apa tadi? Malam, keterangan waktu malam. Terebi, televisi. Kemudian mimas, kata kerja untuk menonton. Jadi yoru terebi mimas, menonton TV di malam hari. Waktunya kapan? Ya, di malam hari. Kata kerjanya apa yang dilakukan? Kata kerjanya adalah menonton televisi. Kapan dia menonton televisi? Di malam hari. Apa yang sedang dilakukan di malam hari? Menonton televisi. Jadi keterangan waktu di sini ada yoru, kemudian kata kerjanya di sini adalah terebi wo mimasu. Ya, menonton televisi di malam hari. Nah, mungkin ini kalian sudah sering dilakukan ya. Ketika di malam hari kalian beristirahat sambil menonton televisi. Jadi cara mengucapkannya adalah yoru terebi wo mimasu. Jadi
menonton televisi di malam hari. Jadi kalau ditanya, yoru nani o shimasu ka? Apa yang kamu lakukan di malam hari? Terebi wo mimasu. Ya, yang dilakukan di malam hari adalah menonton televisi. Hai, minasama, mou ichido issho ni ite kudasai. Yoru terebi wo mimasu. Baik, menonton televisi di malam hari. Udah jelas ya, keterangan waktunya yoru, kata kerjanya adalah terebi wo mimasu. So desu ne. Nanti kalian bisa ganti yorunya dengan aktivitasnya. Misalnya kalau malam ngapain selain nonton TV? Mungkin mendengarkan radio. Radio wo kikimasu. Kata kerjanya radio jangan gunakan mimas lagi. Karena mimas ini digunakan hanya untuk menonton. Tapi kalau radio kalian dengarkan, mimasnya menjadi kikimas, mendengarkan. Apa yang didengarkan? Radio. Ya, di malam hari. So, desu ne. Paham ya? Oke, sensei lanjut. Nah, kemudian tadi cara menyatakan, kita ulas. Tadi ini cara menyatakan sebuah pernyataan yang menyatakan melakukan aktivitas pada waktu tertentu. Ya, jadi yoru terebi mimasu, menonton televisi di malam hari. Sekarang di pola kedua itu adalah kita bertanya. Bertanya supaya jawabnya adalah kayak yang tadi, pernyataan tadi. Gimana caranya bertanya? Caranya bertanya adalah question. Kini adalah question. Questionnya adalah sebuah pertanyaan. Asa nani o shimasu ka? Oke, sensei sudah kasih warna yang berbeda supaya gampang. Asa ini keterangan waktunya tadi. Nani ini apa? Wo ini adalah partikel tadi. Nani wo shimasu. Kata kerja tadi kan menggunakan bentuk mas. Jadi pertanyaannya adalah shimasu ka. Ada partikel ka di belakang yang menandakan sebuah pertanyaan. Shimasu ini kegiatan, melakukan. Asa nani o shimasu ka? Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Atau di pagi hari kamu melakukan apa? Asa nani o shimasu ka? Nah, answernya, jawabannya adalah gohan wo tabemasu. Gohan wo tabemasu. Apa ya? Gohan wo tabemasu? Makan nasi atau sarapan. Oke, kita ulang lagi sekali. Jadi, asa nani wo shimasu ka? Asanya di pagi, nani itu apa? Shimasu itu melakukan. Di pagi hari kamu melakukan apa? Ya, asa nani wo shimasu ka? Jawabannya terserah kalian. Kalau saya contohkan di sini adalah gohan wo tabemasu. Pagi kamu melakukan apa? Makan nasi. Ya. Sarapan pengertiannya kalau di pagi hari ya. Makan di pagi hari itu sama dengan sarapan atau breakfast. Gohan wo tabemasu. Jadi pagi hari kamu melakukan apa? Di pagi hari sarapan atau makan nasi. Bisa ya? Paham ya cara bertanyanya? Jadi nani ini kata kuncinya. Nani wo shimasu ka? Shimasu ini melakukan. Apa yang kamu lakukan? Keterangan waktunya adalah pagi. Oke, tergantung keterangan waktu. Kalau siang, mungkin kamu mendengarkan radio, kita ganti aja answernya dengan radio wo kikimasu. Oke, paham ya? Untuk di nomor 3, ini menggabungkan dua kata kerja. Kalau ini kan satu kata kerja. Gohan wo tabemasu. Kata kerjanya hanya makan. Nah, sekarang kita gabungkan. Biar kata kerjanya lebih daripada satu. Oke, kita contohkan. Dengan pola pertanyaan yang tadi. Asa nani o shimasu ka? Asa hao migakimasu. Sore kara sawa o abimasu. Nah, di sini sudah menggunakan sore kara. Sore kara itu apa tadi? Artinya kemudian. Asa hao migakimasu. Sore kara sawa o abimasu. Jadi pagi menggosok gigi, kemudian shawa abimasu, kemudian mandi. Ya, dia melakukan dua aktivitas yang berurutan. Yang pertama dia menggosok gigi, yang kedua dia mandi. Nah, ini adalah dua aktivitas yang dilakukan dan digabung dengan menambahkan sore kara.
yang artinya kemudian. Jadi dia melakukan dua aktivitas. Aktivitas satunya adalah menggosok gigi, aktivitas duanya adalah mandi. Paham ya? Udah jelas di sini. Asa pagi, hao migakimasu, gosok gigi. Sore kara kemudian sawawo abimas, mandi, shower. Hai, mo ichido shoni ite kudasai. Asa hao migakimasu, sore kara sawawo abimas. Pagi menggosok gigi, kemudian mandi. So desu ne. Sore kara mite kudasai. Selanjutnya silahkan dilihat, yaitu contoh percakapan. Nah, di sini ada percakapan antara A dan B, di mana percakapannya saling bertanya di sini ya. Oke, kita mulai dari saudara A bertanya kepada saudara B. B sang, ingat ya menyebut nama orang lain, tambahkan sang di belakang nama. B sang, asa nani o shimasu ka? Ini sesuai dengan contoh cara bertanya tadi. B sang, asa nani o shimasu ka? Saudara B, pagi ini melakukan apa? Kemudian si B menjawab, hao migakimasu, sore kara sawao abimasu. Jadi dia melakukan menggosok gigi, kemudian mandi. Kemudian dibalik ditanya lagi, asang wa nani o shimasu ka? Saudara A ngapain? Ya, asang wa nani o shimasu ka? Saudara B menanyakan balik tanpa menambahkan asa, karena dialeknya adalah berlawanan, artinya menanyakan kembali yang dilakukan di pagi hari. Jadi saudara B bertanya, asang wa nani o shimasu ka? Terus si saudara A menjawab, kao araimasu, sore kara soji shimasu. Si A menjawab, kao araimasu, sore kara soji shimasu. Jadi A mencuci muka, kemudian bersih-bersih. Nah, ini jawaban dari saudara A. Berbeda dengan saudara B. Kalau dilaporkan, contoh lapornya adalah menggabungkan A dan B. Ya, B sang wa asa hao migakimasu, sore kara sawao abimasu. Ya. Kemungkinan di pertanyaan berikutnya adalah apa yang dilakukan di malam hari. Yoru terebi mimasu, sore kara sukudai wa shimasu. Di malam hari menonton televisi, kemudian mengerjakan PR. Nah, ini kalau ditanyakan dan dilaporkan apa yang ditanyakan kepada lawan bicara. Hai, minasama. Bisa dimengerti kira-kira? Oke, sensei ulas lagi sekali. Saudara A bertanya kepada saudara B. B sang, asa nani o shimasu ka? Hao migakimasu, sore kara sawao abimasu. Pagi menggosok gigi, kemudian mandi. Asang wa nani o shimasu ka? Saudara A ngapain? Apa yang dilakukan? Kao araimasu, sore kara soji shimasu. Mencuci muka, kemudian bersih-bersih. Laporannya sesuai dengan jawaban tadi. B sang wa asa hao migakimasu, sore kara sawao abimasu. Ya, mungkin ditambahkan pertanyaan lagi tentang di malam hari, bisa dilaporkan seperti ini. Yoru terebi mimasu, sore kara sukudai wa shimasu. Malam menonton televisi, kemudian mengerjakan PR. So desu ne. Nah, demikian pembelajaran pada pertemuan hari ini tentang nani o shimasu ka? Apa yang dilakukan? Asa nani o shimasu ka? Hiru nani o shimasu ka? Yoru nani o shimasu ka? Jadi kalau kalian menjawab hanya dengan satu, silakan aktivitas waktunya ditambahkan kata kerja bentuk mas. Tapi kalau kalian menjawabnya lebih daripada satu aktivitas, tambahkan sore kara setelah aktivitas pertama. Sebagai contoh tadi, hao migakimasu, sore kara soji shimasu. Demikian pembelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Setsumo ga nakatara koko made warimashou. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sayonara.